Hai, selamat datang di podcast Nuraga. Sebelum mulai, yuk subscribe dulu. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Dan kalau minggu ini mungkin agak sedikit kurang menyenangkan, izinkan aku buat memberikan kata-kata penyemangat dan juga semoga suara aku ini bisa membuat kalian jadi merasa lebih baik. Di episode kali ini jadi sesuatu yang baru buat podcast Nuraga karena aku merilis segmen baru yaitu namanya Nuraga Bercerita. Jadi kalau biasanya aku bahas tentang cerita dari teman-teman dan juga sesuatu yang aku buat sendiri gitu skripnya, aku pengen lebih menceritakan tentang pengalaman aku nih sekarang. Karena aku merasa di dalam podcast ini tuh hanya ada kalimat-kalimat yang bersifat general. Mungkin ada beberapa perasaan aku yang disisipkan dalam setiap episode, tapi aku gak pernah benar-benar menceritakan pengalaman aku sendiri. Jadi segalanya tuh rasanya sangat ambigu. Dan aku pengen menceritakan kisah hidup aku juga yang menurut aku bermakna, supaya aku juga bisa melihat lagi ke belakang kalau pengalaman aku itu punya pesan moralnya juga. Di episode pertama ini temanya adalah tentang ego atau harga diri yang selalu butuh pengakuan. Semua orang perlu merasa kalau mereka dibutuhkan di dunia ini, yang membuat hidup kita jadi berguna. Kita perlu seseorang yang bisa memenuhi kebutuhan ego kita. Mungkin juga nunggu orang lain bilang kalau kita itu pahlawan buat mereka. Kita juga mau semua hal yang kita lakukan menjadi yang paling memuaskan, yang paling terbaik pokoknya. Kadang keinginan itu membuat kita bekerja lebih keras. Bahkan terlalu keras sampai merasa kalau belum pingsan harus tetap lanjut kerja. Kebiasaan hustle culture itu udah melekat dalam diri. Sampai mungkin kita sendiri bingung, sebenarnya apa sih yang mau kita lakukan? Kenapa sih kita selalu kerja dan kerja walaupun udah lelah, dan giliran ada waktu istirahat malah bingung harus gimana. Buat aku ada momen-momen dimana aku merasa kayaknya aku terlalu ambisius gitu, harus santai sejenak. Ada juga masa dimana aku mengorbankan diri sendiri sampai jadi pusing malam-malam, dan seharusnya aku pakai waktu yang ada untuk istirahat, meresapi liburan seperti orang lainnya. Tapi menurut aku pada saat itu istirahat itu adalah sebuah kesalahan yang sangat-sangat gak produktif. Ada sisi aku yang udah capek banget dan pengen quit semuanya, tapi lagi-lagi setelah berusaha menikmati gak melakukan apa-apa, aku malah merasa bosan dan kesepian. Dan aku merasa berhenti di saat tahu apa yang harus dilakukan itu membuat aku gak tenang. Jadi cerita yang ingin aku sampaikan itu adalah tentang masa dimana aku jadi seorang pekerja keras, tapi udah di taraf yang gak sehat, toksik banget, alias workaholic. Ada satu waktu dimana aku harus jadi penanggung jawab
dari satu project yang besar. Dan itu pertama kalinya aku diberikan tanggung jawab yang sebegitunya. Di satu sisi aku excited banget karena lagi-lagi ya aku merasa dibutuhkan. Aku merasa lebih hebat daripada orang lain sampai akhirnya aku dipercaya buat melakukan satu hal itu. Dan aku suka tantangan. Tapi di sisi lain ternyata itu sebenarnya menguras tenaga, pikiran, dan bahkan mental. Butuh banyak persiapan dan waktu persiapannya pun panjang banget. Mungkin lebih dari setengah tahun. I lost count berapa kali aku sama teman-teman yang lain itu harus rapat sampai sore, dan walaupun udah capek, masih ada banyak kerjaan lainnya, masih harus tetap rapat lagi malam-malam, ngelihat progresnya, dan pusing banget berapa kali. Bahkan ada juga tangisan yang gak tertahankan. Udah gak kehitung juga berapa kali aku pusing sendiri malam-malam karena gak bisa tidur, dan ada terlalu banyak hal yang aku pikirin tentang kerjaan itu. Sampai ada beberapa momen aku itu jadi seperti bos yang selalu menahan-nahan anak buahnya buat pulang. Kayak selalu ada hal yang harus aku bahas. Malam-malam itu selalu ada kerjaan baru. Karena itu tadi, aku gak bisa tidur dan terlalu banyak hal yang aku pikirin malam-malam. Ini hal yang sebenarnya sangat toksik untuk dicontoh. Tapi aku merasa heran banget kenapa orang lain itu istirahat dan santai-santai, sedangkan aku itu bekerja dengan sekuat tenaga, sampai capek pun aku tetap maksain buat melakukan yang terbaik gitu. Padahal sebenarnya pada saat itu udah malam dan memang orang-orang itu ya harusnya istirahat. Tapi aku selalu mikir kalau istirahat itu salah karena masih ada banyak hal yang belum diselesaikan. Setelah acara itu akhirnya selesai, aku yang terbiasa untuk merasa dibutuhkan itu akhirnya merasa kosong, dan semua pencapaian itu terasa gak berarti. Padahal seharusnya aku merasa bangga. Setelah kerja keras yang begitu lamanya. Dan seharusnya setelah mengorbankan waktu dan pikiran, aku tuh memakai waktu yang ada untuk istirahat gitu. Lalu karena aku udah merasa ya ini tuh sangat aneh, aku cerita ke temanku kalau aku merasa ingin kerja lagi dan kerja lagi walaupun baru aja kelarin project itu. Karena aku merasa hampa dan aneh aja. Dan dia bilang, mungkin lu cuman butuh merasa diakui aja. Dia benar, walaupun aku gak mau mengakui itu. Tapi setelah dilihat lagi, ternyata selama aku ngerjain kerjaan itu, aku juga memberi makan harga diri aku yang rendah. Dan akhirnya harga diri itulah yang membuat aku pengen terus dapat pengakuan kalau aku hebat. Ternyata selama kita terus mencari pengakuan, semakin kita haus akan cara untuk memberi makan ego kita. Padahal bisa dibilang pencapaian aku itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi karena aku gak punya self-love yang cukup, akhirnya aku merasa apapun yang udah aku kerjain itu jadi meaningless, dan aku terus menerus haus akan pujian. Kalau gak ada pujian, berarti ya aku gak hebat. Itu yang aku pikirin. Sebelumnya aku kira aku bekerja keras itu karena aku punya rasa tanggung jawab dan beban juga.
Ya walaupun itu juga menjadi salah satu faktornya ya. Tapi ternyata bukan cuma itu aja. Sekarang aku tahu bahwa hanya ketika kita merasa cukup dan bisa menilai kita secara objektif, barulah kita bisa memiliki makna atau tujuan hidup yang sebenarnya. Karena hidup itu bukan cuma dipenuhi oleh rasa dibutuhkan atau diperlukan oleh orang lain aja. Mungkin dengan kita mencari apa yang benar-benar kita sukai, kita gak perlu lagi memikirkan apa kata orang dan gak butuh perhatian dari orang lain. Karena dengan itu aja kita udah merasa senang gitu. Dan yang terpenting itu adalah meningkatkan self-love dari dalam diri kita. Dan itu yang sejujurnya masih aku struggle ya. Banyak banget perasaan kayak gak percaya diri, terus juga perasaan kayak self-doubt, dimana aku merasa sebenarnya tuh aku tuh gak hebat-hebat banget gitu loh. Aku tuh gak bisa apa-apa. Padahal orang lain pun udah bilang kalau apa yang aku lagi kerjain sekarang itu adalah sesuatu yang menurut mereka keren. Tapi aku selalu takut pendapat orang lain itu gimana sih terhadap aku. Kalau kamu relate dengan cerita ini, it's okay. Semua orang butuh waktu untuk berproses. Gak semua orang di dunia ini tumbuh dengan pengajaran self-love yang tinggi. Dan perlu waktu buat menumbuhkannya. Aku pun masih berusaha buat lebih bisa menerima diri lagi dan berusaha menekuni apa yang aku sukai supaya bisa belajar kalau melakukan segala sesuatu itu bukan buat dapat pengakuan, tapi karena aku merasa seneng ngerjainnya dan aku merasa tulus. Jadi kamu gak sendirian, ada aku juga yang mengalami pengalaman yang sama. Kamu bukan orang yang aneh dan gak berguna. Kamu hanya perlu menumbuhkan rasa cinta pada apa yang lagi kamu kerjakan dan rasa cinta pada diri sendiri. Salam aku, Bella. Semoga harimu menyenangkan.